Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini di kelas 7, pertemuan ke-7, Senin tanggal 1 Maret 2021, Ibu akan membahas contoh soal terkait garis dan sudut. Nah, pertemuan kemarin kan Ibu bahas rangkuman terkait dengan garis dan sudut. Nah, hari ini Ibu bahas tentang soal-soal yang terkait dengan garis dan sudut. Di sini ada 4 contoh soal. Yang pertama, lihat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa garis. Ada garis L, K, L, M, PQ. Nah, di sini dari gambar tersebut sebutkan A garis yang sejajar dengan K, dan yang B garis yang berpotongan dengan garis Q. Nah, kita lihat jawabannya. Garis yang sejajar dengan K adalah garis L dan M. Lihat, ini kan garis K. Garis yang sejajar dengan K adalah garis L dan juga M. Paham ya? Yang kedua adalah garis yang berpotongan dengan Q. Garis yang berpotongan dengan Q adalah garis K, L, dan M. Ini garis Q, ini garis K, L, dan M berpotongan. Ini titik potongnya. Paham ya? Yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar. Di sini ada sudut X derajat dan 3X derajat. Nah, kalau kita perhatikan, X derajat dengan 3X derajat ini membentuk sudut berpenyiku. Membentuk sudut 90 derajat. Nah, yang ditanyanya tentukan besar sudut penyiku dari X derajat. Nah, kita lihat jawabannya. Karena dia membentuk sudut siku-siku, maka kita jumlahkan X derajat, 3X derajat ditambah X derajat sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena dia berpenyiku. Nah, kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 1, ini depannya ada 1 ya. X derajat itu artinya 1 X derajat, cuma satunya nggak ditulis. 3 ditambah 1 derajat adalah 4 X derajat sama dengan 90 derajat. Jadi X derajat sama dengan 90 dibagi 4, sorry. Jadi X derajatnya adalah 22,5 derajat. Tapi yang ditanya adalah besar penyikunya dari X derajat. Nah, maka besar sudut penyiku dari X derajat, kan ini X derajatnya 22,5 derajat, adalah berarti kita kurangi 90 derajat dikurangi 22,5 derajat. Hasilnya adalah 67,5 derajat. Paham ya? Jadi yang ditanya adalah besar penyiku dari X derajatnya. Ini. Yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar. Nah, kalau kita lihat X derajat, 3X derajat dengan 2X min 10 derajat itu adalah membentuk sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu jumlahnya 180. Nah, yang ditanya adalah tentukan besar sudut BDC. Ini lambang sudut ya. Ini dibacanya sudut BDC. BDC yang mana? BDC. Di sini kan masih dalam 2X min 10 derajat. Kita belum tahu angkanya berapa, maka kita cari dulu besar X-nya itu berapa. Caranya dengan seperti ini. 3X derajat ditambah 2X min 10 derajat sama dengan 180. Kenapa 180? Karena ini membentuk sudut lurus dalam satu garis lurus ya. Angkanya dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, kemudian kita keluarkan 3X derajat ditambah, nah ini 2X-nya dikeluarkan jadi 2X derajat dikurang 10 derajat sama dengan 180. 3X ditambah 2X adalah 5X derajat sama dengan 180 ditambah 10. Kenapa ditambah? Tadinya ini kan negatif ya, min 10. Pindah ruas jadi positif 10. Jadi 5X derajat sama dengan 190 dari ini. Nah, X derajat adalah 190 dibagi 5, jadi X derajatnya adalah 38. Nah, kalau sudah, kita kan yang ditanya adalah besar sudut BDC yang ini kan. Nah, di sini kan BDC besarnya 2X min 10. Nah, di sini sudut BDC adalah 2X min 10 derajat. Karena kita udah tahu nilai X derajatnya 38, maka kita kalikan. 2X artinya 2 dikali X. Karena X-nya itu 38, berarti 2 dikali 38 derajat dikurang 10. 2 dikali 38 adalah 76.
dikurangi 10 adalah, jadi besar sudut BDC-nya adalah 66 derajat. Paham ya? Nah, yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sudut. Ada yang sudut bertolak belakang, ada yang sudut membentuk sudut berpelurus. Ingat, besar sudut bertolak belakang itu sama besar. Di sini, jika diketahui besar sudut AOC, nih AOC ini kan sudutnya 90 derajat. Tentukan besar sudut BOD, besar sudut AOB, dan sudut COD. Nah, lihat jawabannya. Besar sudut BOD sama dengan 90. Kenapa 90 yang ini nih? Ini BOD itu 90. Kenapa harus 90? Karena dia bertolak belakang dengan AOC. Benar ya, AOC kan ini. Dia BOD itu bertolak belakang dengan AOC. Nah, besar sudut bertolak belakang adalah sama. Jadi kalau di sini 90, ini pasti 90. Besarnya sama. Yang B, sudut AOB. Sudut AOB. AOB kalau kita lihat dia berpelurus nih dengan AOC. Jadi kalau kita jumlahkan itu hasilnya harus 180. Pasti 180. Jadi besar sudut AOB sama dengan 180 dikurangi 90. Kenapa 180? Karena dia membentuk sudut lurus. Jadi 180 dikurangi 90 adalah 90 derajat. Nah, di sini keterangannya karena kalau kita jumlahkan sudut AOC dengan sudut AOB itu pasti hasilnya 180. Nah, yang ketiga adalah besar sudut COD. COD juga berpelurus dengan AOC. Nah, jadi COB adalah 180 dikurang 90. Jadi besarnya juga 90 derajat. Nah, karena kalau kita jumlahkan AOC dengan COD itu pasti hasilnya 180 karena dia berada dalam satu garis lurus. Jadi contoh B dan C itu adalah contoh yang berpelurus. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah mencatat materi ini, jangan lupa kerjakan tugasnya. Kerjakan tugas mandiri di LKS halaman 24, nomor 1, 3, dan 4. Dikumpulkan. Jangan lupa belajar, jangan lupa dipelajari, jangan lupa belajar dan dipelajari supaya kalian paham dan mengerti. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.